Selamat sore Ibu. Sore, Bu. Perkenalkan, saya Septia. Saya mahasiswa keperawatan dari Politeknik Kesehatan Semarang. Apakah benar dengan Ibu Anissa Galuh? Benar. Ya Ibu, jika benar, kedatangan saya ke sini untuk memberikan penyuluhan kesehatan tentang AVSD Ibu atau yang biasa dikenal dengan cacat jantung bawaan. Apakah Ibu sebelumnya pernah mendengar tentang materi ini? Belum, Mbak. Ya jika belum, nanti akan saya jelaskan sedikit nih Bu. Untuk waktu penyuluhan kesehatannya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya Ibu, ini mohon diterima Ibu. Oke. Nah sebelumnya nih Bu, tujuan penyuluhan kesehatan ini itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kan karena banyak masyarakat yang belum tahu tentang AVSD ini nih Bu, atau cacat jantung bawaan nih Bu. Ya, pertama ini ada pengertian tentang AVSD nih Bu. AVSD itu kelainan jantung bawaan, di mana terdapat kelainan pada katup dan dinding pemisah jantung kanan dan kiri nih Bu. Untuk penyebab AVSD ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan adanya faktor familial dan faktor non genetik. Nah, untuk faktor familial ini disebabkan karena kelainan kromosom atau mutasi gen gitu. Sedangkan untuk faktor non genetik AVSD adalah penyakit pada ibu yang infeksi, kelainan metabolik, mungkin mengonsumsi obat-obatan selama hamil, bisa juga karena ras dan usia pada saat hamil ibu. Untuk klasifikasi AVSD, klasifikasi itu jenis-jenis atau macam-macam ibu. Terdapat 2 jenis AVSD. Yang pertama ada lengkap dan partial. Keluhan akan sama, namun penyebabnya adalah dari defak pada jantungnya sendiri. Pada lengkap komplit AVSD itu terdapat celah yang sangat besar pada tengah sekat jantung. Sedangkan untuk pada partial AVSD, celahnya itu berukuran lebih kecil daripada yang lengkap tadi Ibu. Bisa dipahami Ibu? Bisa, Mbak. Nah, sekarang lanjut ke tanda dan gejala Ibu. Yang pertama itu AVSD komplit Ibu atau lengkap tadi. Tanda dan gejalanya itu ada kesulitan bernafas Ibu, sesak nafas gitu nggih. Yang kedua ada kurangnya nafsu makan, kekurangan berat badan, bisa jadi karena perubahan warna kebiruan pada bibir atau kulit yang biasa disebut dengan sianosis. Yang kedua ada cacat sebagian kanal atrioventrikular Ibu, atau yang biasa disebut tadi dengan partial AVSD Ibu. Yang pertama itu ada detak jantung abnormal Bu. Terus yang kedua ada kegagalan jantung. Yang ketiga ada tekanan darah tinggi di paru-paru. Lanjut Ibu untuk gambar yang kedua. Yang kedua ini ada faktor resiko Ibu. Faktor resikonya itu hanya 2, faktor lingkungan dan faktor genetik. Untuk komplikasinya itu biasanya karena pembesaran jantung, gagal jantung, hipertensi. Terus untuk pemeriksaan diagnostiknya itu biasanya dengan fototorak, elektrokardiograf, bisa dengan ekokardiograf. Nah, untuk gimana sih, banyak yang bertanya cara pencegahan tentang AVSD ini. Yang pertama itu yang sudah pasti melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin ke puskesmas terdekat atau mungkin rumah sakit yang sudah lengkap fasilitas alat-alatnya. Yang kedua itu bisa menjalankan diet seimbang dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan bernutrisi. Yang ketiga itu harus rutin berolahraga. Yang keempat ada tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol. Terus tidak menggunakan obat-obat terlarang, narkoba gitu Bu. Dan yang terakhir ini bisa dengan mencegah infeksi dengan melakukan vaksinasi. Biasanya dilakukan di rumah sakit Bu. Ya Ibu, oleh karena itu pengobatan berupa prosedur pembedahan perlu dilakukan untuk memperbaiki cacat jantung bawaan. Ini Ibu, materinya sudah selesai saya jelaskan. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah
sudah jelas Ibu? Insya Allah sudah Mbak. Ya, jika sudah jelas, bisa Ibu terangkan sedikit tentang materi yang sudah kita baca? Ya, AVSD adalah kelainan jantung bawaan, di mana terdapat kelainan pada katup dan dinding pemisah jantung kanan dan kiri Mbak. Untuk tanda dan gejalanya kira-kira apa saja Ibu? Untuk tanda dan gejalanya yang AVSD komplit itu kesusahan bernapas, kemudian kurangnya nafsu makan, kekurangan berat badan, dan perubahan warna kebiruan pada bibir dan kulit atau sinusitis Mbak. Ya, sekali lagi Ibu, untuk faktor resikonya itu ada apa saja Bu? Untuk faktor resikonya tadi ada dua Mbak, yaitu yang pertama dari lingkungan dan genetik. Ya. Ya, terima kasih Ibu atas kerjasamanya, karena waktunya juga sudah terlalu sore. Saya izin pamit Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, nanti ini kertasnya bisa Ibu simpan dan baca kembali Ibu. Terima kasih Mbak.